ini kan manajemen informatika, kaprodi ini sopo. Kemudian moto dan persembahan, saya ingatkan di dalam membuat moto, bentar ya, ini ada masalah. Oke, saya lanjutkan. Di dalam membuat moto jangan ngarang ya. Anda tidak boleh ngarang itu. Jadi di dalam membuat moto tidak boleh ngarang. Kenapa? Kalau nanti ngarang itu jadinya salah. Dan perlu saudara tahu di dalam membuat moto itu adalah hal-hal yang perlu diketahui, sumbernya itu bisa pendapat para ahli, kemudian bisa juga diambil ya, bisa juga diambil dari kitab suci. Tetapi saya ingatkan di dalam membuat moto harus sesuai dengan judulnya. Ibarat moto itu mau masak apa? Nek masak kolak dikai moto ya ora enak. Ya, masak moto itu kan penyedap, jadi moto itu menjadi motivasi bagi seorang penulis. Kemudian persembahan ya, saya ingatkan di dalam menulis persembahan, Anda kan menulis suatu karya ya. Jadi TA ini, tugas akhir ini, ku persembahkan. Satu, kepada mungkin kalau Anda sudah punya, mungkin pada kedua orang tua ya, kalau Anda sudah yang perempuan ya sudah punya suami, kepada suamiku tercinta ya. Kemudian kalau yang laki-laki kepada istri-istriku tercinta gitu. Mungkin ada yang punya istri dua gitu. Kemudian siapa lagi yang bisa ditulis di dalam persembahan? Itu bisa kepada anak-anakku kalau sudah punya anak. Kemudian kepada orang yang paling dekat mungkin kalau Anda sudah punya pacar ya. Ya, kepada siapa disebutkan yang tersayang. Tetapi untuk semuanya lupa di dalam menulis persembahan itu yang terakhir kali adalah alma mater ya, Amik JTC Semarang. Ini untuk semuanya aja. Jadi persembahan itu ditujukan kepada siapa? Adalah alma materku ya, Amik JTC Semarang. Tolong dicatat itu. Jadi kalau Anda bisa membuat persembahan, terakhir adalah persembahannya adalah kepada ya, di situ adalah alma materku. Jadi karya TA ini ku persembahkan kepada, yang terakhir adalah alma materku Amik JT. Saudara, nanti di ujian apa namanya TA, dosen akan membaca satu ya, judul, kemudian persembahan, kemudian pengarah abstrak. Itu pasti dibaca karena saya uji itu yang saya baca itu dan semua dosen seperti itu. Nah, itu Anda di dalam membuat persembahan jangan lupa. Nah, nanti beda dengan kata pengantar. Lalu kalau pernyataan keaslian itu semuanya sama ya. Dan ada namanya konsekuensi. Kalau Anda plagiat ya Anda mungkin di cancel atau mungkin tidak diakui karya TA-nya dan disuruh mengulang. Maka hati-hati kalau membuat keaslian itu, jangan sampai nanti Anda plagiasi. Saudara, yang selanjutnya adalah kata pengantar. Ini penting ya. Pengantar tidak gampang ya, dalam menulis kata pengantar tidak gampang. Ini kalau Anda mau nyatet, kalau nyatet mungkin tidak nyandak, tapi kalau Anda copy ya, apa yang saya sampaikan baik ya. Kata pengantar itu mestinya di situ nanti ada yang namanya rasa berterima kasih. Jadi biasanya di awal
puji syukur ya. Jadi rasa syukur kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ya karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul bla 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 bla. Atau mungkin tidak titik bla 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 ya, walaupun dengan susah payah. Pokoknya Anda memang susah payah ya. Jadi penulisan karya tulis ini dengan judul ini dengan apa? Dengan susah payah, dengan penuh perjuangan, dengan bla bla bla. Ini saudara itu membuat itu ya ada kesulitan juga gitu. Kemudian di dalam kata pengantar ini secara umum ya, itu menyampaikan juga rasa terima kasih kepada orang umum ya. Jadi terselesaikannya penyelesaian tugas akhir ini atas bantuan ya dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu ya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat. Nah, titik 2. Terhormat ini penting untuk ditulis ya, penting untuk ditulis. Jadi apa namanya, penting untuk ditulis ya, di apa namanya, katakanlah di ya katakanlah di anu ya apa diperhatikan. Karena apa, kalau nanti apa tidak benar begitu, itu jadi masalah. Di dalam penulisan kata pengantar, yang terhormat itu dari paling atas di amik itu siapa? Adalah di situ adalah kalau direktur ya, kepada yang terhormat titik 2 Dr. Alex Sujanto ya, SPD SEMM selaku ya, jadi namanya dulu baru jabatannya, selaku Direktur Amik JTC Semarang. Di bawahnya direktur itu siapa? Adalah Kaprodi. Ada Kaprodi Manajemen, siapa namanya? Sekarang siapa ya Kaprodinya? Halo? Subianto, Pak. Ya, Pak Subianto ya. Jadi Subianto Eskom Mkom selaku Kaprodi Manajemen Informatika JTC Semarang. Nah, ini Anda harus tahu juga ketika mungkin Pak Alek atau juga Pak Subi selaku pejabat struktural itu juga sebagai pembimbing. Jadi di situ disebutkan juga ya. Contoh Subianto Eskom Mkom selaku Kaprodi Manajemen Informatika ya, Amik JTC Semarang, dan selaku pembimbing 1 ya, yang telah ya, kalau selaku pembimbing 1 itu harusnya yang telah memberikan ya apa bantuan dan arahan dengan penuh kesabaran, umpamanya begitu. Tetapi kalau pejabat tadi direktur dan kaprodinya bukan pembimbing, maka setelah direktur ya, jadi Dr. Alex Sujanto apa namanya bla 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 selaku Direktur Amik JTC Semarang, kemudian Kaprodi ya, Kaprodi, kemudian apa namanya pembimbing satunya siapa? Umpamanya di situ Pak Sopo gitu Pak Najih, umpamanya Najih Eskom Eskom umpamanya di situ sebagai pembimbing 1, selaku pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan yang lalu pembimbing 2 itu saudara kepada ya terhormat adalah seluruh dosen Amik yang telah memberikan ya ilmu ya yang bisa dapat apa namanya ilmu yang bermanfaat bagi penulisan TA ini.
Kemudian mungkin kalau saudara penelitian TA-nya itu di rumah sakit, nah itu di rumah sakit bagian apa? Kepala bagian pendaftaran mungkin, atau mungkin di sekolah, kepala sekolah, atau mungkin bagian pendaftaran, atau mungkin kalau di toko itu bagian pemasaran mungkin begitu. Jadi tolong disebutkan orang-orang yang berjasa di dalam memberikan apakah itu informasi atau bantuan atau bimbingan itu di dalam penulisan TA ini. Setelah ini ya dari tempat saudara penelitian, maka ya di situ seluruh di situ saudara kan kuliah itu dibantu juga staf tata usaha ya. Jadi seluruh staf tata usaha ya Amik JTC Semarang yang telah membantu kelancaran perkuliahan. Kemudian yang terakhir, kalau Anda itu kan minta bantuan itu mungkin lupa namanya ya, banyak sekali orang-orang di luar, maka ditulis semua pihak yang telah memberikan bantuan ya pembuatan TA ini. Setelah Anda berterima kasih, Anda mendoakan pada 1 sampai 2 yang terhormat ya, 1 Alex Sujanto, Direktur Amik, sampai ya semua pihak itu kan 1, 2, 3 sampai berapa begitu. Nah, yang terakhir Anda kalau sudah berterima kasih mendoakan ya, semoga amalannya dibalas oleh Tuhan yang Maha ya. Masukan dan saran kita ya, masukan dan saran dari para pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan TA ini ya. Terus tanggal berapa, tahun berapa, hanya penulis ya, penulis itu bisa di bawahnya, di bawah penulis nama Anda. Satu hal yang perlu saudara tahu bahwa di dalam penulisan kata pengantar, ingat ya, urut. Kemudian yang lainnya adalah abstrak. Saudara di dalam menulis selanjutnya abstrak ya. Saya akan menjelaskan abstrak itu kayak apa tuh. Abstrak itu adalah boleh dikatakan adalah gambaran secara singkat dari keseluruhan TA ini. Diawali dari nama Anda, kemudian judul TA-nya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, ya latar belakangnya apa dulu, latar belakang penulisan ini apa, kemudian adalah rumusan masalahnya apa. Setelah rumusan masalahnya itu hasil penelitian ya, mungkin juga metode penelitiannya silahkan, tapi hasil penelitian. Setelah hasil penelitian, kesimpulan. Yang terakhir adalah saran ya. Jadi kalau Anda nanti nulis di dalam menulis abstrak ya, menulis abstrak, ingat nama Anda, NPM, judulnya apa, kemudian di situ latar belakangnya apa, latar belakang gitu ya. Kemudian juga ditulis juga di situ permasalahan yang diajukan apa, hasil penelitiannya bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa, dan kemudian yang terakhir adalah saran yang Anda sampaikan. Jadi kalau menulis abstrak seperti itu. Nah, kalau daftar isi selanjutnya adalah sesuai dengan apa yang Anda tulis. Jangan sampai nanti nulis daftar isi keliru halaman ya, jangan sampai. Nanti di dalam penelitian pasti akan ada
penilaian seperti itu. Itu nanti dinilai sebelum Anda di ujian, tata tulisnya bagaimana. Kalau nulis daftar isi, tolong hati-hati, cermat sekali di dalam penulisan halaman. Ya, mungkin saya jelaskan sampai di sini. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ya, Kan sudah ACC judul TA nih Pak. Betul. Sistem informasi pemesanan online berbasis web. Ya. Kan sudah ada online-nya, tapi ada webnya. Cuma kan nanti pasti dipertanyakan nih sama penguji. Kok sudah ada, tapi ada itu kan juga di ACC sama koordinator TA kan. Saya bisa ngasih alasan gini nggak Pak? Maksudnya kan sekarang yang berbasis, maksudnya yang online itu kan bukan hanya berbasis web. Pemrograman sekarang kan ada pemrograman berbasis Android, dia juga kan online. Ya. Cuma caranya beda. Kalau saya utarakan alasan seperti itu masuk akal tidak? Bisa dikatakan web itu kan ada online dan offline, ya. Nah, kalau Anda membuat web online itu ya juga online berbasis web, sebetulnya online itu ya web gitu loh. Itu web yang online gitu. Jadi sebetulnya tidak ditulis berbasis web ya tidak apa-apa. Jadi sistem informasi online tentang apa itu sudah benar. Tapi kalau kembali lagi kepada dosennya ya. Kalau dosennya segitu ACC yo nganut wae soalnya. Karena yang menilai adalah dosennya gitu. Ini strategi ya. Jadi mengikuti aja dosennya. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Mbak Bila. Ada yang lain mungkin? Ini Mbak Ainun. Kok tulisannya titik-titik? Mungkin Mbak Ita. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Belum. Yang lain mungkin? Ingat ya, saya menyampaikan ini karena apa? Saya pernah membimbing di AMIK itu di dalam menulis bagian awal tadi kata pengantar aja itu ada yang tidak disampaikan rasa terima kasih, itu dosennya tersinggung loh. Maka besok ya hati-hati itu. Satu, itu harus terima kasih kepada siapa, pimpinan perguruan tinggi itu Pak, kemudian Kaprodini ya. Jangan lupa nanti semua dosen, karena semua dosen memberikan bekal ilmu. Gue tak tahu aku terima kasih semua dosen, berarti terima kasih aku barang. Paham ya? Kenapa begini? Kadang-kadang dibaca ya, bocah orang terima kasih. Nah, itu kan kalau dibaca oleh dosen penguji tidak ada itu nilainya kurang. Berarti rasa simpatinya tidak ada gitu. Jadi makanya yang terakhir tadi saya sampaikan ya, di dalam menulis kata pengantar ya, semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kan banyak itu. Mungkin Anda takon satpam, Pak Satpam sana dituliskan enggak? Ya. Anda mungkin mau penelitian di satu toko yang besar ada satpamnya, atau mungkin di rumah sakit ada satpam. Anda kan minta bantuan kepada satpam, apakah ditulis Pak Satpam rumah sakit ini kan tidak perlu, karena Pak Satpam tidak akan baca itu. Tapi semua pihak ya, yang telah ya, semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu atau mungkin memberikan bantuan di dalam penulisan TA ini. Karena terima kasih. Anda harus bersyukur, berterima kasih, dan mendoakan. Makanya tadi di dalam kata pengantar ya, semoga ya amal perbuatan atau amal baktinya ya dalam membantu memberikan bantuan ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu. Ada yang lain mungkin? Abstrak. Nulis abstrak itu gampang. Hasil dan kesimpulan itu hampir sama, tetapi hasil ya itu adalah pembahasan. Jadi sebetulnya hasil penelitian menunjukkan seperti ini. Tapi kalau sudah ya, karena
itu agak luas, tapi kalau kesimpulan kan menyempit begitu. Ingat, dulu sudah saya sampaikan, ya, rumusan masalah, pertanyaan penelitian akan dijawab secara luas, ya, di dalam pembahasan, dan akan dijawab secara singkat dan jelas di dalam kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ada masalah tidak? Ada sesuatu yang dibutuhkan tidak? Maka kalau ada masalah, ada sesuatu yang dibutuhkan, maka Anda boleh memberikan saran. Contoh begini, Anda mungkin kan membuat sistem berbasis Android, ya. Maka untuk agar sistem ini bisa berjalan, maka perlu ada tenaga yang mampu mengoperasionalkan Android ini, kan gitu. Jadi ada yang khusus untuk menangani masalah itu. Itu sarannya seperti itu. Ada yang lain? Lalu bagian mau tanya, ini, abstrak itu sebaiknya satu paragraf atau terdiri dari beberapa paragraf? kok gitu tuh Mbak? Sing takon apa mau lagi? Anis, Pak. Oh iya. Kok ketoknya fotonya tok ini. Nggih. Ini Mbak Anis, di dalam menulis abstrak itu bukan satu paragraf, dua paragraf. Itu harus satu halaman. Jadi kalau bisa abstrak itu kan tidak jelas toh. Iya. Abstrak kan tidak jelas Mbak Anis. Maka harus ditulis di dalam satu halaman, satu spasi itu bisa nih. Satu spasi, satu halaman. Sampai jenenge sebutkan NPN, judul TA opo, ya, kemudian latar belakang itu ditulis akeh-akeh Mbak, ya, latar belakang tulisan ini apa gitu, itu. Lalu itu nek Anda punya tujuan, latar belakangnya sesuai tujuan itu, ya. Jadi sistem ini dibuat dalam rangka, ya, membantu menyelesaikan tugas bawahnya pemasaran di toko ini, selesai itu, ya. Kemudian latar belakang rumusan masalah kan sidik-sidik itu. Kalau ditulis satu spasi itu sedikit sekali. Hasil ya jangan ditulis semua, gimana? Ya. Jadi di dalam pembahasan itu kan hasil penelitian, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, orang no saran, orang saya ditulis saran. Itu Mbak, jadi ditulis di dalam satu tulisannya, spasinya satu spasi, dan di dalam satu halaman. Tidak boleh nanti yang namanya menulis abstrak kok 2 halaman. Berarti sama bahasa Inggrisnya itu satu halaman juga ya Pak? Apa beda? Iya. Oh nggih. Terima kasih Pak. Nulis abstrak itu angel, makanya kan. Nggih. Makanya kalau di dalam nanti saran ya untuk nulis abstrak, dengan harus diskusi benar dengan dosen pembimbing. Begitu. Kalau dulu dengan saya itu, kalau pas saya masih mau membimbing dalam menulis itu, ya saya fokus di situ. Bener dong abstrak. Kenapa? Satu halaman itu, nah ya 2 ya, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Itu Mbak Anis. Nggih Pak, terima kasih. Mbak Anis itu udah disingkat anak manis gitu ya. Oke. Yang lain mungkin Mbak Dias, apa tanggal tua Mbak? tanggal tua udah ditanya apa. Mbak Bila berbayaran Mbak. Halo, yang lain mungkin? Noni, nanti absennya carry ya. Oke. Lanjut. Sekarang bagian isi, ada pendahuluan, ada landasan teori, ada analisis dan desain sistem ini ya. Tulisannya kurang ini. Ini misalnya ada huruf A-nya.
Ini kalau bab 2 itu bisa studi pustaka boleh, landasan teori boleh. Lalu bab 3 analisis dan desain sistem. Ya ini sudah laporan ya begini. Tetapi kalau proposal kan beda, bab 3 kan metodologi penelitian. Nah, Pak, metodologi penelitiannya kemana? Bergabung pada bab 1. Ya, nanti dosen akan memberikan bimbingan. Jadi nanti bab 3 di dalam proposal itu akan digabungkan dengan bab 1 pendahuluan. Analisis sistem, analisis dan desain sistem, ya sistem Anda yang dibangun, dianalisis, dijelaskan sampai jelas dan dibuat di dalam sistem. Lalu ujian utamanya itu nanti itu. Ya. Sistem apa yang Anda bangun, Anda buat? Di situ mungkin web online gitu ya, karena ada yang web offline. Kalau di kantor-kantor besar itu web ada 2 biasanya, yang umum itu web online, tapi yang khusus adalah web offline. Itu kalau di kantor-kantor biasanya offline, jadi pemimpin ya, atau mungkin atasan bisa tahu kinerjanya dari bawahan lewat web offline. Gitu. Nah, ini nanti tolong, saya yakin pada saudara semua bahwa di dalam membuat sistem saudara sudah memahami sehingga tidak kesulitan. Ya. Saya yakin Anda bisa ini. Dan saya doakan Anda nanti di dalam TA lancar semua. Yang terakhir di dalam bab isi adalah penutup. Ya, penutup ini saran kesimpulan dan saran. Seperti tadi saya sampaikan di dalam bagian awal, jadi kan bagian isi ini kan pembahasan di sini sebetulnya. Nah ini ya, kalau penjelasan tujuan, manfaat, sistematika, tujuan pustaka ya. Bab 1 pendahuluan sudah ya tadi, latar belakang, kemudian ini ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat. Jadi nanti pada bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat, metodologi penelitian, sistematika, penulisan tugas akhir. Nanti materi ini saya kirim ya. Kemudian bab 2-nya tinjauan pustaka atau landasan teori, bisa teori sistem, teori pemasaran, pendaftaran dan sebagainya. Lalu yang ketiga teori yang dikembangkan, sistem yang dikembangkan, apakah Visual Basic, MySQL, WorkPro, ya, database atau mungkin Android. Ya, teori pengembangan sistemnya apa yang Anda bangun. Bab 3, analisis dan desain sistem ABC. Jelaskan di situ sampai nanti menjadi satu program. Ya, bab 5, part penutup, kesimpulan dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Saudara ini dalam menulis daftar pustaka ketentuan di dalam buku pedoman penulisan TA di AMIK itu minimal 10 ya. Jadi buku itu minimal 10. Pak, saya tidak punya buku 10 itu Pak. Gampang. Saya ajari, saya berikan bagaimana strateginya. Anda pergi aja ke kampus, buka TA yang sudah dan pernah diujikan di situ, ya, di perpus itu. Lalu kalau ada judul buku yang sama, tulis saja judul buku itu. Jadi Anda tidak perlu beli buku yang banyak gitu. Kemudian jurnal, kalau ada Anda ngambil dari jurnal, ya tulis saja jurnal, kemudian makalah, ya, atau mungkin di website, ya, yang terakhir website. Saya yakin Anda pasti ngambil dari website, maka di situ di dalam daftar pustaka pada bagian akhir itu pasti ada websitenya. Kemudian lampiran itu banyak ya, tidak hanya foto tok. Di sini ada mungkin surat izin penelitian, ya. Anda penelitian di mana? Di toko, di sekolah, di rumah sakit, ya, di kantor mana, atau mungkin di dealer atau mana gitu. Kemudian di situ surat keterangan penyelesaian bimbingan, lampiran gitu semuanya, atau yang lain.
Ya. Saya ingatkan ya, kata pengantar itu terdiri rasa puji syukur kepada Tuhan, rasa terima kasih kepada DPGPK, ya, semoga amal perbuatan baik oleh Tuhan Yang Maha Esa, tulis Semarang, penulis dan sebagainya. Saya kira materi perkuliahan hari ini selesai ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya akan lihat presensi ini. Saya foto siapa yang ada yang ini Mas Masirudin baru kelihatan. Ini yang lain kok enggak kelihatan ya? Saya mau ngecek aja di sini ada orangnya enggak gitu ya. Saya absen terakhir. Saya panggil ya, karena di sini Ainun Dwi, mana orangnya? Ainun Dwi. Ainun Ulfi, Pak. Oh iya, sorry, Ulfi. NPM-nya piro ya? Belum? NPM-nya 99 ya. G. Ya. Terus Anis, tadi ya Anis 97. Hadir, Pak. Terus Anissa itu singkatannya apa ya? Kok Anissa ini enggak ada ini? Anissa. Hadir, Pak. Lah iya lanunya nomormu piro? NPM-nya piro, Mbak? NPM-nya berapa? Halo. Mbak Anissa. Iya, Pak. 505. 519 ya. Mbak Anis berarti urung tahu kuliah ya, Mbak? Kenapa, Pak? Kok sampai absennya ora ono? Absennya enggak ada itu. Belakangnya 1505 ya? 5, iya. Oh, ini kok. Kok anane kok Hoirenisa, Mbak? Iya, Indonesia, Pak. Lo tulisannya kok Anissa gitu. Saya mestinya sesuai itu, aku bulannya bingung, Mbak. Hoirenisa. Itu jadi masalah nanti. Anissa. Nah ini Aryo official ini sopo jeneng iki? Aryo itu siapa ya lo? Ya hadir. Aryo hadir bro, Pak. NPM piro? 500. Oh, 100. 5.100 ya, Bapak Awi 100 ngono iki. Ya. Lalu Desi Indriani NPM piro, Mbak? Halo Mbak Desi. Halo. 533, Pak. 5? Berapa? 533. Bikin nomornya orang 533. 6 atau 5? 5 ya? 5. Ya. Oh, Mbak. Terus yang bawahnya siap ya? Diah Martalia NPM 532. 532 mau 53 gitu. 532. Terus Mbak Dwi Ambarwati. Sorry Diana. Mbak Diana. Hadir, Pak. Ya, NPM-nya piro, Mbak? 502. 502. Oke. Mbak Dwi Ambarwati. Hadir, Pak. Nggih, NPM-nya pinten?
540. 540. Iki absennya masalahnya orang urut ya. Oh 540 ini. Soalnya ini kuliah akhir ya. Perkuliahan terakhir. Terus Mas Erawiji. Mas Wiji. Halo. Hadir, Pak. Hadir. Oh, ya, NPW piro? 18011516. 151 6. Mas Erawiji. Tak kira mungkin itu, Mas. Oke, makasih Mas. Ye, Halo. kami. Mbak Evi. Halo Mbak Evi. Pak. Oke, mana Mbak Evi? Oke. 541. Piro, Mbak? 541. Hmm? 541. 541. Mana ini kok tidak ada? 541 ngisor dewe. Terus Hilal? 514 Pak. Hilal. Oh Hilal. Hilal. Sesuai dengan tulisan ini urut. Hilal, halo Hilal. NPM piro Mas? Halo Mas. Mas Hilal. Ora ana suarane. Ya wes kok tak anu gampang, Indartno. Hadir Pak. Ya, 507. 507 ya. Indah Retno Laili Nur Hidayati ya, betul ya? Betul. Oh, jeneng itu, ini raka ruan ini. Mbak Ita, Dias berapa NP, Mbak? 528, Pak. 528. Oke. Muhammad Nasruddin. Lailatul. Halo Mbak Lailatul. Hadir, Pak. Mana ini? Mana Mbak? 508, Pak. Ini wajahnya orang kita ya? Wajahnya health. Ya, Pak. Halo. Nah, 508. 508. 8. Oke. Sehat ya, Mbak? Oh, silang kok. Mas Nasiruddin. Lo kok suaranya ora metu, Mas? Aduh, ora suaranya ora metu. Ya wis ngerti aku Muhammad Nasiruddin ya. Muhammad Nasiruddin, tidak minum rudin ya. Ini guyon barang kuliah terakhir. Jamani, halo Mas Jamani. Luar ya? Halo Mas Jamani. Hadir. Hadir. NPM-nya berapa Mas? 180111515. 1515 ya. J. Cuman ini kok pakai pakaian kerja di mana Mas? Di rumah sakit, Pak. Rumah sakit mana? Anu. Karyadi. Selamat bekerja. Hati-hati Mas. Ini kono, Siap, Pak. ini kono COVID-nya akeh ya, hati-hati. J. Noni. Hadir Pak. Oh, hadir. Selamat pagi, Mbak. Namanya ini piro nemi? 510 Pak. Oh, 510. Oke. Noni Ayu. Ayu tenan ya wedok gitu. Sudah punya pacar, Mbak? Loh, ditutup. Nuki. Hadir, Pak. Ya, Mbak Nuki. Tampakkan wajahmu. Ini. Aku kepengen lihat wajahnya itu dulu gini, awal perkuliahan seperti apa, berubah pola, tambah cantik, tambah gembira kan aku seneng. Ya, Ini Pak. berapa Pak? 511. 511. Terus Nuri Mega. Halo Mbak Nuri.
Hadir, Pak. Ini Mbak Nungki dulu. Nah, Nungki. Iya, Pak. Sudah ya? Ya. Ya. Ya, terus sekarang ini Nungki sudah. Terus Nuri. Hadir, Mbak Pak. Nuri. Di. Ya, hadir. Nah iya ndi oh nih wajahnya mana ini? Orang di wajah ya. Anunya berapa Mbak? Nim 513, Pak. 513. Jangan sampai nanti 13 ya. Nah 13 itu angka sial gitu. Terus Ratnasari. Hadir, Pak. Nah, Iya, Pak. oke, Pak. Ini katanya wajahnya berseri-seri. Nah, iya. Nuri Mega. Ya. Mbak Sabila. 514, Pak. Oke, pun ya, berjamani sudah ya. Kemudian Rizky Dewi. Hadir, Pak. Berapa nih, Mbak? 520. 520. Oke. Mbak Sabila wes ya. Terus Mbak Salsal ini sopo iki? Halo Mbak Salsal. Aku yo bingung jenenge Salsal iki sopo. Salsal iki lanang apa wedok iki halo Salsal. Halo, hadir, Pak. Mana? Salsal iki apa jenenge? Salamah, Pak. Nime piro nime? 523. Oke. Nek Salsal iki di apa? Artikan lain kan beda artinya nanti. Mbak Siti Rohayah? Hadir, Pak. Di 518. 218. Gak usah ganti saya. Loh, bener 518 ya. Siti Rohayah Nur Anggra ini. Betul ya, Mbak? Ada Nur Anggra ini ya. Iya, benar, Pak. Selamat tahun baru, Mbak. Mbak Sulis Sapitri. Betul, Pak. Anune piro, Mbak? 496. 96. 496. Oh, dhuwur dhewe ya. Sampeyan angkatan tahun piro iki? Angkatan berat ya ora sing. Talia. Iya, Pak. Heeh. Nime piro, Mbak? 525. 525. Putri Talia Sari. Oke. Anjani. Mbak Vinia. Halo, Mbak. Hadir, Vinia. Pak. Mana ini? Oh, ini. Wajahnya mana ini? Tampakkan kecantikan wajahmu. Ya. Nilai Name-nya piro, Mbak? 519, Pak. 519. Orang ono ya anaknya 518, 520. Oh, ini tak tulis nih so. Nunggu dhewe ya. Nomor 1 ya, Mbak. Ya. Lalu Vivi, Mbak Vivi. Hadir, Pak. Memang jenenge Vivi Mei gitu. Iya. Nime piro, Mbak? 538. 538. Oke. Widya, Mbak Widya. Hadir, Pak. Oke. 539. 539. Widya Ningsih. Wijayanti. Hadir, Pak. Hadir. 522. 522.
Masalah tip. Hadir, Pak. Hah? Hadir. Anune piro, Mas? 521. 521. Oh iya gitu. Sampai di sini tuh ya, lainnya enggak masuk ini ya. Oke, ya. Tolong kepada semuanya saja tugas menentukan ya. Jadi tolong proposalnya dikirim lewat grup WA pada saat Anda bisa mengumpulkan sebelum UAS, pada saat UAS, dan saya kasih toleransi kalau memang belum selesai itu 3 hari setelah UAS ya. Jadi kalau memang Anda belum selesai 3 hari setelah UAS ya, itu proposal bisa dikirimkan. Jadi ada toleransinya. Saya akan apresiasi yang bisa mengirimkan proposal sebelum. Ya, apresiasi berarti nilainya AP, itu terus terang aja. Berarti siap membuat ya. Orang ketang salah kirim ke gitu aja. Ya. Oke. Ini jenenge wong siap. Salah ora apa-apa. Dengan salah itu keberanian Anda. Oke, saya kira Itu proposalnya bab 1 sampai bab berapa ya, Pak? Bab 3, Mbak. Oh Jadi, iya. proposal itu bab 1 sampai bab 3, pendahuluan, landasan teori garis miring studi pustaka, dan metodologi penelitian. Itu. Terima kasih atas apresiasi sudah kehadiran Anda pada. Maaf, boleh bertanya? Ya, silahkan, Mbak. Silahkan. Harus ada abstraknya, Pak? Oh, belum, Mbak. Gini, kalau proposal itu belum ada abstrak. Lah, abstrak itu kan sampai kesimpulan, Mbak. Oh iya. Oh, itu. Nah, sampai nggawe laporan itu ada kata pengantar. Mohon maaf ya, nanti Anda tidak perlu buat kata pengantar ya. Kata pengantar itu nanti setelah setelah laporan, setelah penelitian, buat laporan itu baru ada kata pengantar, abstrak dan sebagainya. Jadi di dalam daftar isi di situ halaman judul, ya, halaman pengesahan, ya. Kemudian keaslian itu juga belum, ya. Kenapa? Ini baru proposal. Daftar isi bab 1 sampai bab 3 itu. Yang terakhir adalah daftar pustaka itu. Oke, sebelum saya terima kasih atas atensi saudara yang mengikuti perkuliahan saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan nanti Anda ada tertinggal, tidak lulus berarti Anda nanti tidak bisa TA, harus pulang semester 7 ya. Ini kan semester 5, nanti semester 7 semester 7 itu tambah 1 tahun, tambah bayare, kalau tambah mumete, kalau tambah jengkele gitu. Oke. Ya, UAS ini apakah tema dari TA yang diajukan sebenarnya ya, Pak? Oh, boleh. Kalau Anda sih ngajukan boleh, sudah punya ya silahkan. Itu lebih baik. Pak, mau tanya, Pak. Oh, Gitu berarti ya. dari itu bisa ya, Pak ya? Bisa. TA apa aja? Bisa. Terima kasih. Mau tanya, Pak. Gimana Mas? Jangan Ini yang Pak, kalau sesuai yang di asosiasi biasanya bisa boleh, bisa. Berarti bener ya apa ya? asosiasi Si di ACC ya, enak. kalian buat Proposal Oke. ya, dengan laporan. Oke. Ada yang lain? Kalau enggak saya tutup ya. Mohon maaf Pak, Oke. berarti kalau kita Pak ambil judul sesuai TA yang sudah di ACC, ambil panduannya berdasarkan buku petunjuk yang Iya. dikasih dari kampus ya Pak? Di proposalnya. Boleh kan? Oh, saya Ada ngajar beda-beda dikit. betul, Mbak. Jadi saya ngajar itu sesuai buku panduan, Mbak. Mau aku sing mbiyen yang nggawe buku panduan ki ya termasuk aku. Oke. Kalau ada salah-salah sedikit itu kan lupa gitu ya. Oke.
Ya, ya Terima Pak. kasih atas atensinya. Mohon maaf ya kalau saya dalam perkuliahan kurang memuaskan saudara karena perkuliahan ini daring, sehingga ya keterbatasan banyak, ya tidak bisa tanya jawab langsung. Mungkin Anda kurang puas, saya mohon maaf. Dan saya berharap Anda sukses dalam studi, tidak hanya mata kuliah metode observasi dan laporan saja, semuanya nilainya baik sehingga cepat lulus ya. Ya, jadi saya mohon maaf, Anda tidak perlu minta maaf, sudah saya maafkan. Itu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan, di lain aktivitas, di lain acara. Syukur nanti kalau ada yang nikah saya dikabari. Ya. Tapi jangan nikah sama saya gitu. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.